Halo, assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini aku mau bikin camilan tradisional berbahan dasar dari beras. Ini super empuk, enak, dan manis banget. Mau tahu resepnya? Yang pertama bahannya ada beras sebanyak 1/4 kilo yang sudah aku cuci. Lalu aku mau rendam pakai air bersih selama kurang lebih 4 jam atau direndam semalaman juga boleh. Setelah direndam hasilnya bakal jadi kayak gini, berasnya kayak mekar gitu ya. Lalu tiriskan sampai kadar airnya benar-benar berkurang. Ini nanti berasnya mau aku haluskan. Jadi aku mau haluskannya itu haluskan sendiri pakai blender. Jadi aku bakal pastikan berasnya ini benar-benar kadar airnya berkurang. Ini aku bantu, aku lap pakai tisu supaya lebih cepat. Kalau kalian mau menghaluskannya ke tempat penggilingan, itu juga boleh banget, malah lebih cepat, lebih halus dan hasilnya menurut aku jadi lebih bagus aja. Karena ini aku bikinnya cuma 1/4 kilo, jadi aku mau blender sendiri aja. Setelah ditiriskan, aku bakalan blender sampai berasnya ini jadi tepung, jadi halus kayak gini. Ini udah cukup halus. Sekarang aku mau tuang ke dalam wadah, lalu aku mau ayak. Jadi ini tuh masih ada berasnya yang masih bulir-bulir atau masih utuh. Untuk beras bulirnya aku sisihkan, gak aku pakai. Karena ini tepung berasnya menurut aku teksturnya masih agak kasar. Jadi aku mau blender lagi untuk blender yang kedua kali. Nah ini dia, aku blender yang kedua kali supaya hasilnya itu jadi lebih lembut dan lebih enak. Setelah di blender aku tuang ke dalam wadah yang tadi. Aku tuang semuanya. Setelah itu aku bakalan kukus di panci kukusan yang sudah aku panaskan selama 15 menit aja. Setelah dikukus segera diangkat dan biarkan tepungnya ini sampai dingin dulu. Selagi menunggu tepungnya dingin, aku mau blender 2 lembar daun pandan potong-potong. Ini aku pakai daun pandan yang udah tua atau warnanya yang hijau banget ya. Lalu aku masukkan 1 gelas air atau sekitar 200 ml. Lalu ini bakal aku blender sampai benar-benar halus. Kalau udah halus, sekarang tuang ke dalam panci. Jangan lupa sambil disaring ya, supaya ampasnya nggak ikut ke dalam panci. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam atau sejumput aja. Dan tambahkan pasta pandan. Ini boleh pakai, boleh tidak. Aku tambahkan sekitar 2 tetes aja. Setelah itu masak di api kecil sampai dia itu matang atau mendidih. Kalau udah kayak gini bisa dimatikan. Lalu tuang ke tepung beras yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ini airnya masih hangat gitu ya. Tuangnya itu sedikit demi sedikit aja. Jadi nggak semua dituang. Secukupnya aja. Lalu diulen-ulen kayak gini. Sampai dia itu benar-benar halus ya tepungnya. Dan nggak ada yang bergerindil-bergerindil. Ini aku ulen-ulen pakai tangan aja supaya lebih cepat dan bisa tahu mana yang bergerindil dan enggak. Kalau kalian mau ayak juga boleh. Kalau menurut aku sih kelamaan ya kalau diayak. Jadi aku pakai tangan kayak gini aja. Ini udah halus dan udah bagus. Untuk cetakan aku pakai daun pisang yang aku potong-potong kayak gini. Aku bikin yang agak banyakan dengan ukuran yang sama. Lalu aku siapkan botol kecil dan staples untuk membentuk. Untuk membentuk tinggal digulung-gulung ke botol kecilnya. Habis itu tinggal di staples bagian atas sama bagian bawah dari daun pisangnya. Bikin yang agak banyakan supaya nggak kurang ya.
Kalau cetakan dari daun pisangnya udah jadi agak banyakan, sekarang celupkan ke dalam air bersih lalu tiriskan. Ini tujuannya biar nanti waktu mengeluarkan putu dari cetakan itu mudah ya. Lalu masukkan adonan tepung, gula merah, lalu tepung lagi ke dalam cetakan yang sudah kita buat. Jangan lupa sedikit ditekan-tekan, jangan terlalu ditekan ya, tapi sedikit aja supaya dia itu agak padat tapi nggak terlalu padat banget. Lalu tata di loyang kayak gini. Kalau kalian nggak ada loyang, kalian bisa langsung tata di atas panci kukusan juga nggak apa-apa. Kalau udah semua, bisa dikukus di panci kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan dan kukus selama 15 atau 20 menit atau sampai benar-benar matang. Kalau udah matang kayak gini, sajikan bersama parutan kelapa yang sudah dikukus. Jadi ini parutan kelapanya ini biar nggak mudah basi, udah aku kukus dulu. Lalu keluarkan secara perlahan dari cetakan putunya tadi dan tata di atas kelapa parut tadi. Dan siap buat disajikan. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa dicoba resepnya di rumah.